Uh, Kafe gue sepi terus. Bangkrut kalau nggak ada pemasukan gini. Mau dibikin rame tapi perlu modal. Pinjem ke bank nggak punya guna. Tutup aja kafenya. Mending tidur di rumah. Jam Krindo. Jam Krindo. Pakai Jam Krindo aja, yang bisa kasih jaminan untuk dapat pinjaman. Jadi nggak pusing lagi soal agunan. Jam Krindo mempermudah usaha yang tidak memiliki agunan atau yang agunannya kurang untuk mendapat kredit dari bank. Dengan Jam Krindo, usaha lancar, pelanggan pun senang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bisiyami Ramadan wa nahana 'an ittiba'i min khutuwati syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam man farikha bidukhuli ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallahul azim. Sahabat akurat yang saya muliakan, alhamdulillah bibarkati ala ni'matillah, senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab alhamdulillah saat ini kita sedang dinaungi oleh sebuah bulan yang maha agung. Bulan yang sangat betul-betul yang diagungkan oleh seluruh umat Islam. Yang memang bulan ini kita sangat rindukan. Sampai-sampai sebelum Ramadan hadir, kita selalu bermunajat menggaungkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada saat Rajab dan berkahi kami pada saat Sya'ban, dan sampaikan kami ya Allah pada saat bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menemukan kita saat ini Ramadan dalam naungan kita. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada penghulu agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara keagungan daripada bulan suci Ramadan, di antara Allah berikan kepada kita selaku umat Islam yang beriman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau menyampaikan, ada di antara orang yang dirindukan oleh surga. Ada orang yang dirindukan oleh surga. Golongan ini adalah golongan yang 4. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atun nafar. Bahwa surga rindu kepada 4 golongan manusia. Siapa yang tidak bergembira dirindukan oleh surga. Kalau kita dirindukan oleh, mohon maaf yang muda, kita punya kekasih kita rindu dengan kita, hati kita berbunga-bunga. Orang tua kita rindu dengan kita, berbunga-bunga juga. Kita bakti kepada orang tua,
gembira hati kita. Yang dirindukan oleh kita saat ini adalah surga. Surga adalah sesuatu yang nikmat luar biasa, yang tidak tergambarkan oleh akal manusia. Tapi tempat bersenang-senang yang hanya diberikan kepada orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang yang dirindukan surga adalah yang pertama talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran adalah orang yang senantiasa mengkaji, senang dengan bacaan dan prinsip manhaj ilahiyah dalam Quran. Tidak pernah Quran dia tinggalkan. Hidupnya selalu ber-Al-Quran. Kalau tiap hari dia tidak baca Al-Quran, maka jiwanya akan gersang. Inilah model orang yang cinta dengan Al-Quran akan dirindukan oleh surga. Masya Allah, luar biasa. Jadi selaku muslim, jangan pernah lepas dengan Al-Quran. Selaku muslim jangan pernah lepas dengan Al-Quran. Karena besok di hari kiamat adalah orang yang gemar membaca Al-Quran akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang besok tidak ada naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selain naungannya. Teman akuratku yang berbahagia. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah wahifdzul lisan. Orang yang pandai menjaga lidah. Orang yang dirindukan yang kedua adalah mereka yang pandai menjaga lidah. Lidah ini adalah kecil, tapi akibat dari lidah yang kita ucapkan begitu besar dampaknya. Oleh karena itu Rasulullah pernah menyatakan salamatun insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena dia pandai menjaga lidah. Lidah ini memang kecil, tidak besar. Tapi akibat yang dikandung dari lidah, perbuatan yang kita ungkapkan dan ucapkan, apapun bisa terjadi. Baik tidak baik, akibat lidah. Apalagi sedang berpuasa, lidah kita jaga. Jangan pernah kita gibah sama manusia. Jangan pernah kita saling mengadu domba. Jangan pernah kita ngomongin orang yang sedang berpuasa. Maka pahala puasa kita akan berkurang dengan kita banyak gibah kepada orang. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat akurat yang saya muliakan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah tanda-tanda orang yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imul ji'an. Orang yang senantiasa memberi makan orang yang lapar. Kita bisa bayangkan pada saat dia berpuasa dari pagi sampai sore sampai matahari ke ufuk barat lenyap. Maka lapar yang sangat. Maka budayakan untuk selalu memberi makan orang-orang yang lapar. Berbuka kita memberi orang yang yatim. Orang yang yatim, orang yang berpuasa kita berikan kepada mereka. Ingat, apa yang kita berikan kepada mereka orang yang berpuasa, pahalanya Allah berikan kepada kita sama dengan orang yang melakukan puasa untuk kita. Masya Allah. Kita berpuasa menahan dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Maka jauhkan dari sifat ghibah, namimah dan lain sebagainya. Peduli dengan sesama. Ada harta sebagian, 2,5% milik mereka. Sahabat akurat yang saya muliakan. Yang keempat, tanda orang dirindukan surga adalah wasauma Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah, hari ini kita dinaungi oleh sebuah bulan yang begitu besar, agung, bulan yang penuh dengan syahrul mutahhir, bulan kesucian. Maka jalankan ibadah puasa sebagaimana Allah nyatakan untuk kita dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa ini orang-orang sebelum kalian. Apa fungsi dampak baik dari puasa? La'allakum tattaqun, agar kita bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, hadirin sahabat akurat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan jangan pernah kita tinggalkan. Kalau tahun ini kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka artinya Allah berkenan kita untuk ibadah penuh pada bulan ini. Man shauma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa kepada Allah lantaran iman, lantaran ingin mengharapkan daripada pahala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Lain hadis menyatakan wa ma ta'akhir, dan dosa-dosa yang akan datang. Masya Allah, begitu banyak bulan puasa buat kita. Maka jangan pernah kita tinggalkan puasa sedetik pun. Jika tidak ujuk syar'i, maka puasa adalah kewajiban buat kita untuk orang-orang yang beriman. Makna puasa bagi kita adalah selain sebagai kita menahan daripada hal-hal yang membatalkan puasa, tapi ibadah puasa adalah mengajarkan tarbiyah kepada kita untuk bersabar. Menjadi orang-orang yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, akurat kau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan ibadah puasa tahun ini menjadikan kita hamba Allah yang senantiasa purna dalam iman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.